Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang analisis keuangan kewirausahaan UMKM Warteg Sari Rasa. Kami yang beranggotakan, saya Gita Disya Putra. Saya Muhammad Hafiz Ramadan. Saya Dasta Ditya Sada Mudofar. Pertama-tama kami akan menjelaskan tentang company profile dari Warteg Sari Rasa. Warteg Sari Rasa adalah warung makan khas Tegal yang berdiri pada tahun 2013. Warteg Sari Rasa berada di Jalan Sukapura, Bandung, dan tidak memiliki cabang. Warteg Sari Rasa memiliki ciri khas makanan masakan Jawa yang didominasi dengan rasa manis dengan banyak varian menu seperti warteg pada umumnya. Warteg ini memiliki visi sederhana, yaitu ingin menjadi tempat makan favorit bagi mahasiswa dari tahun ke tahun. Sudah 10 tahun Warteg Sari Rasa ini menjalankan bisnisnya. Rotasi mahasiswa terus berjalan dan Warteg Sari Rasa selalu menjadi pilihan bagi mahasiswa dan warga sekitarnya. Oke, selanjutnya ada analisa pasar. Segmentasi pasar Warteg Sari Rasa, karena warteg ini berada di lingkungan mahasiswa, maka 80% mayoritas konsumennya adalah mahasiswa dan sisanya 20% yaitu pegawai. Perilaku konsumen dari Warteg Sari Rasa ini adalah mahasiswa dan pegawai itu memiliki kebutuhan yang hampir sama, yaitu makanan yang murah serta mengenyangkan dan selalu menjadi pilihan bagi mahasiswa dan pegawai. Ketika mereka sudah cocok dengan makanan, rata-rata perilaku konsumen yang terjadi adalah melakukan repeat order. Lalu analisa tren pasar, karena Warteg Sari Rasa ini adalah tempat makan yang memiliki banyak menu masakan rumahan, akhirnya bersifat general, membuat UMKM ini hampir tidak terkena tren pasar, karena dengan sifat generalnya tersebut. Kemudian kita masuk ke analisis SWOT. Dari strength atau kekuatan, yaitu yang pertama ada menu yang beragam, kemudian dengan lokasinya yang berada di sekitaran kampus, membuat Warteg Sari Rasa ini menjadi berada di lokasi yang strategis. Kemudian harga yang terjangkau, kemudian kualitas makanan. Kemudian kalau dari weakness atau kelemahan, yaitu persaingan yang ketat, kemudian keterbatasan promosi, dan yang terakhir libur mahasiswa. Kemudian kalau dari opportunities atau kesempatan, yang pertama dari kerjasama dengan mahasiswa, kemudian pengembangan menu khusus mahasiswa, dan yang terakhir ekspansi catering. Kemudian dari tricks atau ancaman, yaitu peningkatan biaya bahan baku, kemudian regulasi pemerintah, dan yang terakhir faktor lingkungan. Baik, selanjutnya yaitu ada analisis pastel. Yang pertama adalah analisis pastel politik. UMKM seperti Warteg Sari Rasa ini terkena PPh sebesar 0,5% dan membayar ke organisasi masyarakat sekitar per bulan. Selanjutnya ada ekonomi. Kondisi ekonomi di daerah Warteg Sari Rasa sangatlah baik dikarenakan banyaknya mahasiswa yang rata-rata memiliki nilai ekonomi menengah ke atas. Fluktuasi harga bahan baku tergantung kondisi yang ada. Namun itu bisa diakali dengan mengurangi porsi maupun menambah harga sedikit. Yang ketiga ada sosial. Karena Warteg Sari Rasa bersifat general dan memiliki variasi makanan yang banyak, serta harga yang relatif murah menjadikan warteg adalah pilihan mayoritas mahasiswa dan warga sekitar. Selanjutnya ada teknologi. Warteg Sari Rasa tidak memakai teknologi apapun, bahkan tidak mempromosikan wartegnya melalui media sosial. Selanjutnya ada lingkungan. Warteg Sari Rasa menggunakan alat-alat makan yang ramah lingkungan. Namun jika ada yang memesan makanan takeaway, membungkus makanan masih menggunakan kantong plastik. Selanjutnya ada hukum seperti izin gangguan atau HO, dan sudah melakukan semua perizinan yang diperlukan, tergabung dalam nomor izin berusaha atau NIB, sertifikat layak sehat, dan sudah memastikan bangunannya yang ditempati memiliki MB atau izin mendirikan bangunan. Kemudian kita masuk ke analisis pesaing. Warteg Sari Rasa memiliki pesaing seperti Warteg Mulia dan banyak tempat makan lain di sekitaran daerah mahasiswa. Tapi pesaing terkuat adalah warteg-warteg yang ada di sekitaran kampus. Untuk harga dan porsi semua hampir sama. Hanya permasalahan di kestrategisan tempat, yang dimana Warteg Sari Rasa masih sangat unggul karena di jalan yang padat mobilisasi mahasiswa. Kemudian
analisis resiko. Kemudian analisis resiko yang pertama, peningkatan biaya bahan baku, kemudian regulasi pemerintah, kemudian libur mahasiswa, dan yang terakhir faktor lingkungan. Oke, lalu ada analisa modal awal dan aset tetap berdasarkan hasil interview kepada pemilik warteg. Pemilik warteg membeberkan bahwa sewa ruko dan biaya sewa lainnya itu sebesar 60 juta setahun, yang kami bagi per bulannya berarti 5 juta. Lalu gaji karyawan, terdapat 4 karyawan, satu karyawan digaji sebesar 2 juta, jadi total untuk membiayai gaji pada awal modal itu adalah 8 juta. Listrik kisaran di 1 juta per bulan, bahan baku makanan itu termasuk persediaan 30 juta, etalase gerobak 4 juta, kebutuhan peralatan dapur dan makan 5,5 juta, dan biaya overhead yang lain itu di sekisaran 2 juta. Lalu ada analisa penjualan dan forecasting demand. Sumber analisa kami adalah di penjualan pada bulan Juli dan Agustus serta September, dan dari interview dengan owner Warteg Sari Rasa itu sendiri. Total penjualan di bulan Juli itu sebesar 60.515, di Agustus 67.500, di bulan September 76.345. Secara metode pembayaran itu lebih banyak menggunakan QRIS di bulan Agustus dengan total 38.854.000, lalu metode pembayaran cash dengan jumlah 28 juta. Secara perharinya, penjualan takeaway cenderung lebih tinggi dibanding penjualan dine-in. Terdapat kecenderungan peningkat penjualan pada hari kuliah. Kesimpulan, penjualan secara keseluruhan mengalami peningkatan sebesar 10% dibanding bulan-bulan sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa Warteg Sari Rasa masih mengalami pertumbuhan yang positif. Yang pertama dari mahasiswa yang melakukan repeat order, yang kedua peningkatan jumlah pelanggan baru. Metode pembayaran digital menggunakan QRIS menjadi metode pembayaran yang populer dibandingkan pembayaran menggunakan cash. Lalu kemudahan dan kepraktisan ketika menggunakan metode pembayaran digital menjadi pilihan kenapa banyak yang memilih untuk memakai QRIS. Lalu ada forecasting demand dengan kami rata-ratakan penjualan dari Juli sampai September itu berada di kisaran 10%. Kami menggunakan forecasting dengan metode kuantitatif sederhana yang kami anggap penjualan setelahnya akan meningkat juga sebanyak 10%, dan ini hasilnya ada di tabel. Lalu ada analisa biaya TC, MC, AC, TVC, TVC, dan benefit per cost. Biaya TVC, biaya yang tidak berubah seiring dengan perubahan volume produksi, dengan menambah seluruh biaya tetap, sewa ruko, dan lain-lain itu ada 13 juta. Biaya yang bervariabel itu salah satunya adalah biaya makanan dan biaya operasional itu ada 38,5 juta per bulan. Total cost-nya adalah 51,5 juta. Average cost-nya kita membagi total cost dengan kuantitas yang kami anggap sehari terjual 150 porsi dan berdasarkan interview juga. Maka sebulan jika dikalikan ada 4.500 porsi, maka total cost dibagi 4.500, satu porsinya quantity average cost-nya ada di 11.500. Lalu marginal cost tidak ada karena tidak terdapat perbedaan dari penjualan dan penambahan menu baru. Lalu beban yang dikeluarkan sebesar 5,15 juta, manfaat yang didapat 67,5 juta, maka BCR-nya 1,3 yang tandanya bisnis ini untung karena di atas 1. Baik, selanjutnya ada analisa model kerja. Analisa model kerja bertujuan untuk memahami model yang tersedia suatu UMKM untuk menjalankan operasional UMKM itu sendiri dan menjamin kelangsungan usaha. Modal awal dalam pembukaan Warteg Sari Rasa dengan harga 69.500. 69.500 yang terdiri dari modal bahan baku, etalase gerobak, sewa ruko, dan peralatan dapur. Jika ditambah dengan keperluan lainnya yaitu menjadi 41 juta. Jika modal kerja bernilai positif, hal ini menunjukkan bahwa UMKM memiliki lebih banyak aset lancar dibanding aset kewajiban yang berarti cukup untuk menandai biaya operasionalnya. Baik, selanjutnya ada laporan laba rugi
dan analisa sensitivitas dari UMKM Warteg Sari Rasa, yaitu dari rumus laporan laba rugi, pendapatan total dikurang biaya bahan baku ditambah biaya operasional. Dengan total laba bersihnya adalah 23.500.000. Baik, ini adalah hasil analisa sensitivitasnya. Yang pertama ada perubahan minus 5%. Jadi 67.500.000 dikurang 5%, yaitu 67.500.000 dikurangi 3.775.000. Yang hasilnya adalah menjadi 20.125.000. Yang kedua ada perubahan 2,5%. Pendapatan total barunya itu 67.500.000 ditambah 2,5%. Itu sama dengan 67.500.000 ditambah dengan 168.500.000 dengan perhitungan laba rugi yaitu menjadi 25.187.500 rupiah. Selanjutnya ada perubahan 5%, yaitu perubahan 5% ini 67.500 ditambah 5% atau sama dengan 67.500 ditambah 3.775.000. Dengan perhitungan hasil laba rugi yang baru, totalnya menjadi 27.275.000. Baik, selanjutnya ini adalah laporan kas dan analisa sensitivitas dari UMKM Warteg Sari Rasa. Awal periode itu adalah investasi awal untuk membuka Warteg Sari Rasa adalah 55.500.000 dengan penjualan sehari bisa dikisar 150 porsi dikali sebulan atau dikali 30 menjadi 4.500. Selanjutnya ada pengeluaran bahan baku dalam sebulan 30 juta, 60.500 dikurangi 30 juta. Selanjutnya ada gaji karyawan 30.500 dikurangi 8 juta. Selanjutnya ada biaya listrik dalam sebulan 29.500 dikurangi 1 juta. Selanjutnya ada sewa tempat dalam sebulan itu 5 juta. 28.500 dikurangi 23 menjadi 23.500. Jadi saldo akhir kas dari UMKM Warteg Sari Rasa ini 23.500. Lalu ada analisis sensitivitas dari laporan kasnya. Jadi di sini skenario yang kita pakai adalah jika persentase kenaikan penjualan menaik 10%, maka keuntungan yang baru adalah 25.850.000. Lalu jika ada kenaikan di biaya bahan baku sebesar 10%, maka keuntungan akan berkurang. Yang tadinya dari 23.500.000 menjadi 20.500.000. Lalu biaya variabel selanjutnya adalah biaya listrik. Jika biaya listrik naik 10%, maka keuntungan yang baru bukan 23.500.000, tapi 23.400.000. Lalu di sini ada laporan neraca dan analisa sensitivitasnya. Di sini bisa dilihat laporan neracanya. Lalu di sini lanjut analisis rasio keuangan. Baik, selanjutnya analisis rasio keuangan. Analisis rasio keuangan adalah upaya mengukur keadaan keuangan perusahaan dengan memanfaatkan data laporan keuangan. Analisis ini dapat digunakan untuk menentukan strategi dan menunjukkan performa perusahaan pada investor. Yang pertama adalah rasio likuiditas. Yang pertama ada rasio lancar atau current ratio. Current ratio di sini bahwa UMKM memiliki aset lancar dibanding kewajiban lancar dengan nilai anggapan pertanda baik. Selanjutnya adalah rasio cepat, bahwa UMKM mengalami kesulitan lancarnya dengan aset yang liquid secara umum dianggarkan menjadi mengkhawatirkan. Selanjutnya adalah rasio profitabilitas. Yang pertama ada gross profit margin, yaitu gross profit margin adalah 55%, net profit margin adalah 34%, return on assetnya itu 2,47 dan return on equity-nya 0,4. Selanjutnya ada rasio profitabilitas. Selanjutnya adalah rasio aktivitas, yaitu adalah perputaran aset atau aset turnover, yaitu 1,2.
Baik, selanjutnya adalah analisa investasi dengan perhitungan payback method, NPV, IRR, dan PI. Analisis investasi akan menggunakan data yang diberikan. Investasi awal adalah 55.500.000. Aliran kas masuk dan keluar akan dihitung dengan menggunakan biaya operasional bulanan dan anggaran belanja bahan per bulan. Hasil analisa akan menggunakan metode payback period, NPV, IRR, dan PI. Oke, pertama ada investasi awalnya itu adalah 55 juta, total biaya operasional per bulan itu 13 juta, kita kali 12, kita kali setahun itu 196 juta. Total anggaran bahan per bulan itu 30 juta, kita kali setahun kali 12 yaitu 360 juta. Baik, yang pertama ada payback period. Aliran kas dengan rumus total biaya operasional bulan ditambah total anggaran per bulan. Jadi totalnya adalah 516 juta rupiah. Dan rumus payback period adalah investasi awal dibagi arus kas tahunan, yaitu 55.500.000 dibagi 516 yaitu sama dengan 0,10 tahun. Selanjutnya adalah net present value atau NPV. Baik, proyek ini dianggap berjalan sudah 5 tahun dan diskonto 10%. Aliran kas setiap tahunnya 516 juta. NPV-nya adalah 1.850.763.636.000 rupiah. Dari internal rate return-nya yaitu nilai error-nya adalah 3,16%. Probability index-nya NPV dibagi investasi awal yaitu menjadi 33,34. Kesimpulannya, Warteg Sari Rasa menunjukkan kinerja keuangan yang positif, namun perlu memperhatikan quick ratio. Analisis sensitivitas menunjukkan operasi perusahaan cukup fleksibel. Secara keseluruhan, perusahaan memiliki pertumbuhan dan potensi keuntungan yang baik. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.